Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianto dari jurusan Teknik Komputer kelas TD3A Universitas Bina Dharma Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi arsitektur komputer chapter 8 memori eksternal. Pengertian memori eksternal. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Di luar memori utama, contoh hard disk, flash disk, dan floppy disk. Pada dasarnya, konsep pada dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal mempunyai dua fungsi. Pertama yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang untuk mendapatkan memori murah berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Sifat-sifat memori eksternal. 1. Memori eksternal disebut juga secondary memory, memiliki ukuran volume yang relatif besar, bahkan bisa sangat besar sebagai storage atau gudang penyimpanan data dan program. 2. Memiliki kecepatan akses data yang relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan main memory atau RAM. Program dan data yang disimpan biasanya dalam keadaan tidak aktif, misal dalam bentuk akomodasi zip atau program yang belum diinstal. Kategori media penyimpanan. Magnetic optik. Banyak berupa piringan dikenal satuan rotasi piringan atau RPM, rotation per menit. Makin cepat putaran, semakin cepat waktu akses. Namun makin besar juga tekanan terhadap piringan sehingga makin besar panas yang dihasilkan. Prinsip kerja. Prosesor mengambil program dan data yang akan dioperasikan dari rantai penyimpanan dan menyalin ke memori untuk dieksekusikan. Setelah selesai dioperasikan, file disimpan kembali atau save ke media penyimpanan. Faktor-faktor dibutuhkan memori eksternal. 1. Dibutuhkannya media penyimpanan data untuk jangka waktu yang panjang. 2. Kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi, sehingga dibuat memori tambahan untuk penyimpanan data yang lebih besar dan fleksibel. 3. Semakin besarnya peralatan penyimpanan, maka dengan sendirinya mempengaruhi waktu pemrosesan. Ciri umum memori eksternal. Bersifat non-volatile walaupun komputer dimatikan, data yang disimpan tidak hilang. 2. Tidak berhubungan langsung dengan bus atau CPU, membutuhkan perantara untuk menghubungkan kedua perangkat. Akses data yang cukup lambat disebabkan oleh bandwidth bus yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme perputaran head dan piringan magnetik yang memakan waktu. 4. Harganya relatif lebih murah dibanding harga yang dibayar oleh pengguna per byte. Data lebih jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Fungsi memori eksternal. Dapat menyimpan berkas secara permanen, data tidak hilang walaupun komputer dimatikan atau non-volatile. Dapat menyimpan program yang belum dieksekusi profesor jika sebuah program ini dieksekusi oleh profesor. Program tersebut dibaca dari disk lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Memori virtual, mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama, dan memori virtual menjadi lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Jenis memori eksternal. 1. Sequential Access Storage Device atau SASD adalah memori sekunder yang tidak dapat diakses secara langsung. Di posisinya pengaksesannya harus urut.
dibanding memori internal atau primer. Kelebihannya adalah kapasitas data yang tertampung lebih besar dan harga per byte informasi yang dapat direkam lebih murah. Dengan kekurangannya adalah pada kecepatan yang lebih lambat. Contoh media ini adalah magnetic tape out card. Objek Attached Stored Device atau DASD adalah memori sekunder yang dapat diakses langsung di posisinya. Dibanding memori primer, jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama jenis SSD. Contohnya adalah magnetic disk, optic disk, flash memory. Oke, next. Macam-macam memori eksternal. 1. Pita magnetik. Media penyimpanan pita magnetik atau disebut juga magnetic tape terbuat dari bahan magnetik yang dilapisan pada plastik tipis seperti pita kaset. Pada proses penyimpanan atau pembacaan data, kepala pita atau tape head harus menyentuh media sehingga dapat menyebabkan kausan pita. Ketiga, hard disk. Hard disk memiliki piringan metal yang dilapisi dengan bahan yang memungkinkan data dapat disimpan dalam bentuk titik bermagnet. Data disimpan pada kedua permukaan piringan yang menyusun hard disk tersimpan rapat dalam hard drive. Tujuannya adalah untuk melindungi dari partikel debu atau benda kecil yang mengotori piringan sehingga tidak terjadi tabrakan antara hard dan piringan yang dapat menimbulkan kerusakan. Yang keempat, zip disk. Di lingkungan PC terdapat piranti yang sifatnya seperti disket dalam arti bawah-bawah, tetapi memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Lumega Corporation memproduksi piranti yang disebut zip drive. Piranti ini dihubungkan ke komputer melalui probe printer, USB maupun SCSI. Media penyimpanannya diberi nama zip disk. Media ini memiliki kapasitas 250 MB untuk hubungan ke port paralel atau SCSI dan 250 MB untuk buka USB. Ukurannya sedikit lebih besar sih dibandingkan dengan disket dengan ketebalan 2 kali. Kemudian CD atau disebut juga compact disk atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulis data dan piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Kemudian DVD. Perangkat DVD dikenal periode atau disering disebut sebagai digital persistent disk, merupakan teknologi piringan optik kedua setelah CD. DVD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar, membaca lebih cepat ketimbang CD. Memuatan video berkualitas setara, sinema, dan lebih baik ketimbang piringan penyimpanan data untuk keperluan audio maupun komputer PC. Kemudian floppy disk, disket, floppy disk atau magnet disk atau flexible disk diciptakan dengan tujuan agar data dapat dipindahkan dari suatu komputer ke komputer lain. Disket berisi sebuah piringan magnetik, pembacaan, penulis data ke piringan magnetik, pembacaan dan penulis data ke piringan magnetik, bacaan dan magnetik dilakukan melalui head yang akan menempel ke permukaan piringan disket yang pada umumnya adalah permukaan 35 inci diameter piringan dengan kapasitas 1,44 MB. Pada masa sebelumnya terdapat pula disket berukuran 5,23 inci dengan kapasitas sebesar 1,2 MB. Kemudian USB atau disebut juga flash disk adalah piranti penyimpan eksternal yang berbentuk pena dengan panjang 53 sampai 63,6 mm dengan lebar 17 mm dan tinggi 8 mm dan dijolokkan ke porti USB. Kapasitas menyimpan data mencapai 1 GB. Piranti ini dikenal dengan nama yang bervariasi antara lain pen disk dan pen drive. Menurut klaim produsen, piranti ini memiliki kemampuan rekam 1 juta kali tahan disimpan 10 tahun. Oke, kesimpulan materi memori eksternal dari pembahasan video tentang memori eksternal dapat kita simpulkan bahwa memori sekunder atau secondary memory adalah penyimpanan yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan central processing unit CPU. Memori sekunder digunakan menyimpan atau menampung data yang lebih besar dan permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backup dari memori utama. Memori sekunder juga disebut juga penyimpanan eksternal atau eksternal storage. Sekian dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf.